wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Thohiro. Nomor induk mahasiswa saya 2101046 dan kelas saya dari Teknik Perminyakan C atau TPC. Di video ini saya akan melakukan presentasi hasil praktikum Fisika Dasar 2 dengan judul Rangkaian RLC dengan kode F8. Baik, abstrak. Jika kita memiliki sebuah tegangan atau sumber tegangan, terus sumber tegangannya itu kita hubungkan dengan yang namanya itu R hambatan, terus tuh L induktansi atau induktor, dan C-nya itu kapasitansi dalam sebuah rangkaian seri, maka itu disebut dengan rangkaian RLC seri. Begitu pula sebaliknya dengan paralel. Nah, bedanya paralel itu kan dia ada percabangan. Kalau misalkan seri dia tidak ada percabangan. Kalau dia secara paralel berarti disebut rangkaian RLC paralel. Dan kata kunci yang saya gunakan itu ada rangkaian RLC, impedansi, frekuensi, dan tegangan. Itu semua berhubungan dengan rangkaian RLC. Sebelum saya masuk ke inti praktikum saya akan menjelaskan dasar teori tentang rangkaian RLC terlebih dahulu. Jadi, rangkaian RLC ini adalah sebuah rangkaian yang mana memuat adanya R, resistor atau hambatan, L, induktor atau induktansi, dan C atau C, kapasitansi. Nah, kemudian dihubungkan dengan tegangan arus yang simbolnya AC. Seperti yang saya tunjukkan gambarnya ini di samping saya, ini kalian bisa lihat ada R, L, dan C. Ini contoh rangkaian RLC seri dalam bentuk seri. Nah, tujuan saya melakukan praktikum ini itu untuk menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri, dan yang kedua untuk menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC, dan yang ketiga untuk menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, kapasitor pada simulasi rangkaian RLC. Dan alat yang saya gunakan dalam praktikum ini itu ada PET simulasi, di mana di dalam PET simulasi ini ada kapasitor, induktor, resistor, ampere, terus ada juga volt AC sebagai sumber tegangannya. Variasi data saya dalam praktikum ini itu resistornya itu 6, induktornya 7000, kapasitornya 0,08 dan frekuensinya 1,50. Di mana variasi tegangannya itu 2 penambahan 2 sampai 50. Misalkan di nomor 1 itu 2, data keduanya itu 4, data ketiganya 6, begitu seterusnya sampai 50. Itu untuk variasi tegangan. Selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana saya mengambil data menggunakan PET simulasi ini. Baik, saya Hanifah Thohiro akan menjelaskan dan mentutorialkan bagaimana saya mengambil data saya atau variasi data saya menggunakan aplikasi PET simulasi ini atau menggunakan alat PET simulasi ini. Jadi di sini tuh sudah ada AC voltage, ampere, dan ini adalah kapasitor, yang ini adalah induktor, dan ini adalah resistor. Kita akan atur dulu. Untuk kapasitornya kita diberikan itu 0,08, jadi kita rubah ke 0,08. Baik, sudah ya. Dan induktornya itu kita rubah menjadi 7000. Oke, 7000. Nah, sudah. Dan untuk resistornya kita diberikan itu 6. Berarti kita ganti ke 6. Baik, sudah. Dan frekuensinya di sini itu kita 1,50. Jadi kita ubah ke 1,50. 1,50 mana ini? Oke, kelewat. Pas sudah ya. Sekarang kita akan mencari Imax atau arus maksimumnya yang terbaca di ampere ini. Nah, voltage-nya atau tegangan variasinya itu kita diberikan 2 penambahan 2 sampai 50. Jadi
nomor 1 2, nomor 2-nya 4, nomor 3-nya 6, begitu seterusnya sampai 50. Berarti sekitar ada 25 data. Kita mencoba dari angka 2 terlebih dahulu ya. Dari variasi tegangan 2. Oke, di sini sudah 2 ya. Nah, sekarang kita akan baca ampere di sini. Kita tekan yang ini. Baik, kita lihat angka yang paling tinggi di sini. Oke. 0,19 saya rasa sudah yang paling tinggi karena tidak ada di atasnya 0,19. Nah, tadi 0,19. Ya, ini 0, oh ini 0,019 ya. Maaf, berarti ada yang lebih besar yaitu 0,019 ampere yang tadi. Nah, kita akan mencoba untuk variasi data yang kedua, yaitu berarti 4 ya. Nah, 4. Setelah 4 itu kita akan coba maaf, yang data pertama tadi itu yang paling besar adalah 0,03 ya. Nah, selanjutnya itu kita akan cari untuk yang keempat ini yang paling besar adalah 0,05 ampere. Nah, ini dia. Beginilah cara saya mendapatkan nilai arus maksimum menggunakan alat ampere ini dengan simulasi PET. Ini adalah hasil variasi data yang saya dapatkan dari tutorial video PET simulasi sebelumnya, bagaimana saya mengambil data menggunakan PET simulasi. Data yang saya dapat dan saya catat itu saya taruh di tabel yang saya tampilkan ini, teman-teman bisa lihat, di mana Vmax-nya itu adalah tegangan maksimum ya, dan I-nya adalah arus maksimum. Dan ini adalah perhitungan Z eksperimen saya dengan perhitungan regresi linear. Ini adalah grafik yang saya dapatkan dari hasil data analisis yang menggunakan PET simulasi itu. Ini adalah grafiknya di mana ini V terhadap I, V max terhadap I max, V maksimum atau tegangan maksimum terhadap arus maksimum. Ini adalah hasil Z teori yang saya dapatkan menggunakan perhitungan impedansi, menggunakan rumus impedansi, di mana rumusnya adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC tutup kurung kuadrat. Saya akan menjelaskan bagaimana saya menyelesaikan atau mencari nilai impedansi ini di video berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana saya mencari nilai impedansi atau Z. Jadi simbol impedansi itu Z ya teman-teman. Rumusnya itu Z sama dengan R kuadrat ditambah XL dikurang SC tutup kurung kuadrat. Nah, di sini kita sudah ketahui R-nya itu 6 dari variasi data yang diberikan. L itu induktor atau ya induktor 7000. Dan C-nya itu kapasitansi 0,08, maaf saya lupa. Di sini tuh F atau frekuensinya itu 1,50. Nah, kita kan di sini sudah dapat R-nya ya, di sini R-nya 6. Tapi kita belum tahu XL dan XC-nya berapa. Jadi kita akan cari XL-nya terlebih dahulu. Kita cari XL. XL itu rumusnya W atau omega dikali L. Nah, W-nya juga kita belum tahu nih. L-nya kita sudah tahu ya itu. Nah, untuk mencari W itu rumusnya adalah W sama dengan 2Pi 2 dikali Pi dikali F. Nah, di mana nilai Pi itu adalah 3,14. Ini nilai tetap. Nah, jadi kita masukin aja di sini sama dengan 2Pi 2 dikali Pi maksud saya, terus dikali F dikali L. Kita masukin 2 dikali 3,14 ya. F-nya itu frekuensi 1,50, masukin 1,50 dan L-nya itu adalah 7.000. Jadi kita masukin 7.000. Nah,
hasilnya itu adalah si XL ini 65,94. Ini nilai XL kita sudah dapat ya. Nah, sekarang kita akan cari XC. XC itu rumusnya 1 dibagi W dikali C. Nah, di mana kita akan masukin rumusnya? Si W itu kan kita masukin 2 Pi F, 2 dikali Pi dikali F dikali C sama dengan 1 dibagi 2, 3,14, ini ada nilai Pi tetap, terus dikali F 1,50, dan C-nya 0,08, dan hasilnya adalah 1 dibagi 0,753. 1 dibagi 0,753 sama dengan si XC sama dengan 1,32. Nah, ini nilai XC kita sudah dapat. Sekarang kita masuk ke rumusnya impedansi ini. Kita masuk, ini R kuadrat sudah dapat, tambah XL nya itu ini. XL nya ini jadi kita tulis 94,94. Terus kita kurangkan sama si XC. Ini nilai XC nya 1,32 kuadrat. Kita hitunglah 3 ini 6 kali 6 36 ditambah 65 ini dikurang, jadi hasilnya itu 65,58 kuadrat sama dengan 36 ditambah ini kita 65,58 dikali 65,58 sama dengan 470. Nah, ini kita tambahkan, itu hasilnya adalah 4,206. Akar dari 4,206 ini adalah 2050. Nah, jadi nilai Z atau nilai teori atau nilai impedansinya itu adalah 250. Tada. Beginilah cara menghitungnya. Terima kasih. Nah, kalau ini adalah nilai Imax, perhitungan Imax secara manual, di mana rumusnya adalah Imax sama dengan Vmax atau tegangan maksimum dibagi sama Z. Z itu nilai impedansi yang sebelum videonya saya jelaskan itu menggunakan Z impedansi itu. Jadi rumus Imax adalah Vmax dibagi sama dengan Z atau nilai impedansi. Kesimpulannya, V itu berbanding lurus dengan I. Semakin besar V, maka akan semakin besar pula I-nya. Ingat, V itu adalah tegangan dan I itu adalah arus ya. Kalau Vmax tegangan maksimum dan Imax adalah arus maksimum. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video saya. Semoga video saya ini bisa menambah pengetahuannya teman-teman. Video ini masih banyak kekurangannya, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.